Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi yang ada di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Cindy, jadi sejauh ini seperti apa proses pencarian di sana dan bisa Anda gambarkan tadi apa-apa saja puing yang berhasil ditemukan oleh tim penyelam? Iya, tadi sudah ada puing-puing dari pesawat, baik itu yang berukuran kecil maupun juga yang berukuran cukup besar. Tadi kami ditunjukkan secara langsung, ada misalnya dari bagian dari ban, kemudian juga ada bagian tubuh dari pesawat, itu juga sudah ditemukan. Ada juga pakaian korban, begitu itu juga tadi sudah ditemukan. Yang bekerja secara bersama-sama di sini adalah tim baik itu dari TNI, kemudian juga dari kepolisian, dari Basarnas, kemudian juga kami melihat ada dari Dishub, dan tentu saja akan ada tim-tim lain yang akan terus membantu upaya pencarian dari puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Posisi kami ada di Sea Rider yang jaraknya sekitar 100 hingga 200 meter dari KRI Rigel. Itu adalah KRI yang berfungsi untuk melakukan mapping di bawah laut. Sudah ditemukan titiknya, yang ini juga menjelaskan mengapa sejak pukul 8 pagi tadi kurang lebih para tim penyelam sudah mulai terjun mencari ke kedalaman 20 hingga 23 meter ini. Memang tadi sempat sekitar pagi visibility di bawah disampaikan tadi hanya sekitar 5 meter, tapi kemudian dari sekitar pukul 9:30, baik itu dari tim Kopaska, Denjaka, dan juga dari Taifib terus menemukan bagian dari puing-puing pesawat, baik itu yang berukuran kecil maupun juga yang berukuran besar. Kantong jenazah juga sudah disiapkan di setiap Sea Rider maupun juga kapal karet yang sudah disebar di sekitar KRI Rigel 933. Fungsinya adalah jika menemukan bagian dari korban, nantinya akan dikumpulkan terlebih dahulu di salah satu KRI yang ada di sini, kemudian nantinya akan dibawa ke JICT bersama juga dengan puing-puing yang ditemukan maupun juga barang-barang milik penumpang lain yang nantinya dapat digunakan untuk identifikasi. Proses pencarian tentu masih akan dilakukan. Kalau untuk di Sea Rider Taifib sendiri, ini kami lihat sudah kloter ketiga untuk penyelaman. Ini memang setiap penyelamannya diturunkan 2 orang. Kemudian mereka juga menggunakan tabung selam yang sudah dicek berkali-kali, baik itu di KRI Teluk Gilimanuk, kemudian di sini di Sea Rider sebelum digunakan mereka cek kembali untuk memastikan benar-benar aman dan bisa digunakan oleh tim penyelam. Disebar memang tidak begitu jauh, radiusnya hanya sekitar 200 meter maksimal kalau dari pantauan kami dari titik ini. Tim-tim disebar tidak begitu jauh, dan kalau melihat dengan cukup banyaknya puing-puing yang ditemukan, artinya titik ini akan menjadi fokus pencarian bagi tim SAR gabungan dalam waktu dekat. Stefani. Ya, Cindy, dengan adanya penemuan sinyal ini berarti apakah fokus pencarian titiknya akan berubah atau sebenarnya tim sudah ada di posisi yang tepat dan memperbanyak tim penyelam saja dengan adanya penemuan sinyal ini? Titik ini masih akan jadi fokus sementara, untuk saat ini masih akan menjadi fokus karena tadi informasinya dari tim selam dari Taifib di bawah masih ada bagian-bagian yang dapat diangkat ataupun juga dievakuasi oleh tim yang untuk nantinya dikumpulkan, kemudian juga dibawa ke JICT. Nanti prosesnya akan dikumpulkan di salah satu KRI, kemudian nanti akan dilihat apabila jumlahnya sudah cukup akan langsung dibawa ke JICT untuk kemudian nanti juga bisa diidentifikasi. Memungkinkan akan diubah titiknya, tapi karena kalau sekarang ditemukan masih cukup banyak puing-puing di bawah, artinya belum akan berubah. Tapi nanti jika misalnya di titik ini sudah bersih begitu, di bawah sudah cukup banyak puing-puing yang di bawah, sangat memungkinkan untuk nantinya berpindah lagi. Untuk KRI Rigel juga sangat memungkinkan juga untuk berpindah posisi, mengingat untuk pencarian titik utama ataupun juga titik-titik lainnya ini masih bisa dilakukan di sekitaran Kepulauan Seribu atau tepatnya di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. Stefani. Iya, Cindy, kalau dari cuaca sendiri, kalau tadi Anda menyatakan visibilitas di bawah laut hanya 5 meter, lalu bagaimana dengan arus laut, kemudian juga angin di sana, apakah cukup mendukung untuk proses pencarian pagi ini? Ya, kalau untuk cuaca saat ini memang cukup mendung, tapi anginnya memang tidak sekuat. Kalau tadi pagi memang sempat cukup kuat, begitu juga dengan ombaknya atau arusnya untuk di atas sini.
cukup landai begitu, sehingga memang ini cukup aman atau bisa dioptimalkan untuk melakukan pencarian di bawah. Sementara kalau untuk di bawah laut yang juga harus diperhatikan adalah arusnya, kemudian juga karena ada di bawah 20 atau di antara 20 hingga 23 meter yang juga berlumpur, tentu harus sangat hati-hati bagi tim penyelam agar tidak memperpendek visibility di bawah karena adanya lumpur yang kemudian menghalangi pandangan begitu. Tapi dari tim-tim penyelam, mereka dibekali metal detektor, kemudian juga ada finger location. Itu fungsinya adalah untuk mencari sinyal ataupun frekuensi dari black box. Mereka di bawah akan mencari itu, tapi prioritasnya juga adalah tetap untuk mencari baik itu korban maupun juga bagian-bagian misalnya barang-barang dari korban yang bisa digunakan untuk identifikasi nantinya ataupun juga untuk puing-puing pesawat, Stephanie. Ya, dengan adanya kendala lumpur juga kendala visibilitas, lalu apa strategi dari tim penyelam sendiri untuk melancarkan proses pencarian di titik ini, Cindy? Sudah disebar ke titik-titik tertentu ini juga untuk mengantisipasi agar jangan sampai di satu titik ada terlalu banyak tim. Nantinya jika terlalu banyak pergerakan di bawah laut, ini juga tentu akan mempengaruhi dari visibility, kemudian juga akan membutuhkan waktu yang lebih panjang nantinya jika lumpur-lumpur yang mengendap di bawah kemudian menghalangi pandangan dari tim penyelam. Tadi kami melihat juga prosesnya, tim penyelam mereka sangat berhati-hati, di briefing berkali-kali sebelum mereka masing-masing menyelam, kemudian diingatkan terkait pengaturan waktu agar ketika mereka selesai melakukan pencarian di bawah, mereka juga nanti untuk naik ke atasnya lagi ada pengaturan waktu agar mereka tidak mengalami dekompresi. Kemudian juga jika memang ditemukan ada titik-titik yang seperti misalnya di titik ini ada ditemukan banyak puing-puing yang ada di bawah, nanti mereka akan juga memberikan tanda. Jika ukurannya kecil dan memang bisa dibawa, nanti ketika mereka dibawa akan langsung dibawa ke atas. Namun jika ukuran cukup besar ataupun juga cukup berat, nanti bisa menggunakan bantuan kapal yang memiliki crane, Stephanie. Ya, Cindy, tadi dengan adanya penemuan puing-puing ini sendiri, apakah berarti akan ada pergantian tim di sana atau penambahan tim? Karena kalau kita lihat di gambarnya tadi ada seperti estafet dari puing-puing yang ditemukan oleh tim penyelaman ini. Seperti apa teknisnya, Cindy? Di KRI Teluk Gilimanuk misalnya yang kemarin berangkat itu sudah ada tim-tim yang disiapkan. Misalnya kalau dari Denjaka ada 17, kemudian dari Taifib ada 14, kemudian dari Kopaska juga ada tim. Nah, memang saat pagi hari kemudian ada tim-tim tambahan menggunakan Sea Rider maupun juga tim-tim di kapal lain itu untuk memaksimalkan upaya pencarian. Untuk jumlah apakah ada tambahan atau tidak ini tentu akan melihat dari kondisi di lapangan. Jika memang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan tambahan ataupun penguatan jumlah pasukan ini dapat dilakukan, begitu juga dengan kelengkapan-kelengkapannya. Tapi kalau sejauh ini melihat masih ada tim-tim yang juga menunggu untuk gilirannya untuk melakukan penyelaman, artinya sejauh ini masih cukup, masih akan menunggu giliran melakukan penyelaman. Nanti akan dikoordinasikan lagi seperti apa kebutuhan di lapangannya. Jika memang membutuhkan tambahan pasukan misalnya ataupun juga kelengkapan, itu nanti dapat dikoordinasikan dengan KRI ataupun juga dengan JICT misalnya untuk memperkuat atau mengoptimalkan pencarian di sini, Stephanie. Baik, terima kasih laporan langsung Anda, Cindy Permadi dengan juru kamera Febri melaporkan dari perairan Kepulauan Seribu, Jakarta.